Perkenalkan, nama saya Dimas Putranto dari UC Accounting tahun 2025. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat jurnal umum perusahaan dagang beserta neraca saldo dan laporan keuangannya. Jadi, yang pertama kita lakukan adalah membuat tabelnya dulu. Tabelnya itu ada tanggal, ada akun debit, akun kredit, COA, debit, kredit, kesangan, lalu akun. Oke, tapi sebelum itu kita ingin mengetahui dari COA masing-masing akun tersebut ya teman-teman. Maka dari itu saya sudah menulis listnya, yaitu itu ini ya teman-teman. Nah, oke, jadi kita langsung copy paste aja. Kalau kalian mau lihat COA-nya apa aja ini ya, saya bisa di pause dulu videonya. Oke, kita sudah saja mengcopy, jadi kita akan namanya COA. Oke, tapi sebelum itu kita akan menggabungkannya teman-teman, dari akun kas ke 101-nya ini. Caranya gimana? Kita akan memakai rumus ini ya teman-teman. Kita pilih yang ini, D6, lalu kas. Oke, kita sudah menyatu ya teman-teman. Coba kita tarik ke bawah. Oke, sudah benar ya teman-teman. Jadi kita bikin saja tabelnya supaya terlihat rapi. Oke, kita kembali lagi ke jurnalnya ya teman-teman. Jadi dari jurnal ini kita kasih garis atau outline-nya terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita tulis listnya dulu ya teman-teman, supaya kita memasukkannya itu by otomatis, tidak manual. Nah, caranya gimana? Kita pilih dulu yang akun debit sama akun kredit ini, kita pilih atasnya, kita data, lalu data validation, kita pilih yang list. Oke, habis itu sumbernya itu kita pilih dari ini, dari kas sampai bawah, sampai biaya angkut penjualan. Oke, nah sekarang sudah otomatis ya teman-teman. Jadi kita tinggal pencet-pencet saja ya. Oke, jadi langkah berikutnya adalah kita akan mengerjakan rumus COA-nya ini supaya ketika kita pilih kas, nah di sini langsung tertulis 101. Caranya gimana? Jadi kita akan memakai cara VLOOKUP ya teman-teman. Jadi jika kita pilih di atasnya sini aja, ulang. Jika akun debit sama dengan 0, maka VLOOKUP akun kredit, jadi dari kita pilih sumbernya ini semua. Oke, kita pilih tabel yang mana. Jadi kita pilih tabel yang kedua ini ya teman-teman. Maksudnya nih tabel 1, ini tabel 2, ini tabel 3. Nah, tabel 2-nya ini, jadi kita pilih 2 saja, habis itu false. Nah, tapi kenapa kok ini? Nah, ini kok gini teman-teman? Ayo, ada yang bisa tebak gak ini kenapa? Betul, karena kita mencari di akun debitnya saja, bukan di akun kredit. Nah, maka dari itu kita akan menambah rumusnya. Salah. Kita tambah lagi VLOOKUP. Benar. Kita akan menambah VLOOKUP akun debit. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari sini. Habis itu sama kayak yang tadi ya teman-teman, tabel kedua, habis itu false. Nah, kita cek apakah sudah benar. Nah, sudah mengikuti ya teman-teman. Nah, jadi kita kerjakan yang ini saja, yang akun ini aja ya teman-teman. Jadi untuk rumusnya itu sama.
Kita langsung copy paste aja. Tetapi ada sedikit perbedaan ya teman-teman di sininya. Loh, kok gini false? Loh, kok false? Ulang-ulang. Nah, untuk rumus untuk mengerjakan akunnya ini sama ya teman-teman, sama kayak yang atas ini. Yaitu, bentar. Kita langsung masukkan saja rumus yang tadi, atau kita bisa, aduh salah. Kita bisa copy paste saja dari yang ini. Oke. Aduh, salah. Kenapa ini? Kita langsung copy paste aja. Tetapi ada sedikit perubahan ya teman-teman. Kalau yang COA ini kita akan mencari tabel yang nomor 2, maka kita akan mencari akun ini, kita mencari akun yang tabel ketiga. Jadi ya betul, rumusnya kita ganti saja ini menjadi 3. Ini juga menjadi 3. Seterusnya juga sama kok teman-teman. Nah kan sama. Nah, jadi mengikuti ininya teman-teman. Juga di akun debitnya juga. Coba kita hapus, akun kredit maksudnya. Nah, akan ngikut. Oke. Tapi kita akan drag saja ke bawah. Yang ini juga. Oh iya teman-teman, ulang. Kita menambahkan string dulu ya di sininya, supaya data kita itu tidak ikut sumber datanya itu sama saja teman-teman. Jadi tidak ikut terbawa oleh tabelnya. Jadi kita akan menambahkan dolar di sumber dari COA-nya ini. Ini juga. Oke. Lalu jangan lupa yang akunnya ini juga ya teman-teman. Oke, sudah teman-teman, kita baru drag ke bawah. Yang ini juga. Oke, jadi kita langsung saja mengerjakan dari soalnya. Yang pertama tanggal 1. Nah, jadi pada tanggal 1 ini perusahaan menyetor modal awal ya sebesar 100 juta rupiah. Jadi kita langsung saja tulis untuk modal awal ini, jelas kita akun debit to kas. Ininya akun kreditnya ini adalah modal. Kita cari modal, oke. Sebesar 100 juta. Oke, jadi sebelum itu kita ganti menjadi accounting rupiah ya teman-teman, dengan cara klik di sini. Oke, supaya ada tulisan rupiahnya, supaya bisa jelas dibaca juga. Nah, jadi oke, lanjut. Ntar kita hapus dulu saja ini. Habis itu kita lanjut ke akun tanggal 2. Oh, sorry teman-teman, maksudnya tanggal 3. Pada tanggal 3 ini perusahaan membeli barang secara kredit ya, karena ada tulisan pembayaran dilakukan secara kredit sebesar 30 juta rupiah. Nah, maka dari itu kita langsung saja pada akun debit ini kita tulis persediaan barang dagang. Lalu di sininya adalah utang dagang, karena dibayar secara kredit ya teman-teman, jadi kita utang. Lalu kita lanjut tanggal 4-nya. Oh, sebentar, ini kita belum nulis berapa, sebesar 30. Oh iya, kita lupa tulis keterangan ya teman-teman. Jadi kita untuk keterangannya ini kita tulis setoran modal saja. Lalu yang kedua ini kita tulis pembelian barang
dagang oke. Oke, kita lanjut ke tanggal 4 ya teman-teman. Jadi pada tanggal 4 ini oke, retur pembelian ya teman-teman, karena sofa yang diterima pada dalam kondisi sobek. Jadi oke, yang ini. Jadi kita meretur pembelian sebesar 10 juta rupiah. Nah, jadi pada akunnya ini utang dagang berada di debit dan juga ini keberadaan barang dagang. Soalnya anggapannya kayak barangnya tuh kayak kembali lagi gitu. Jadi kita tidak menulis retur pembelian di akunnya ya teman-teman. Sebesar 10 juta rupiah. Untuk keterangannya kita tulis retur pembelian. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi soal berikutnya ini kita pelunasan utang pada tanggal 2 sebesar 25 juta dengan diskon 2%. Oke, jadi maka dari itu pada tanggal 8 ini pada akun debit kita tulis utang dagang ya, soalnya kita melakukan pelunasan utang, maka utangnya itu berada di debit ya teman-teman. Nah, pada akun kredit ini kita tulis persediaan dan juga kas mana kas ini. Oke, kita kembali lagi dengan utang dagangnya ini sebesar 25 juta ya teman-teman, tapi ada diskonnya nih 2%. Nah, maka dari itu kita tulis dulu di utang dagang ini 25 juta. Nah, pada ini kita klik 25 juta dikurangi 2%. Hasilnya, benar. Nah, untuk persediaan ini kita tulis 500.000 dan ini sisanya ya teman-teman. Jadi ini dikurangi oleh ini. Nah, untuk itu keterangannya kita tulis saja pelunasan utang ya teman-teman. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pembelian barang dagang ya teman-teman, tetapi dilakukan secara kredit. Oke. Pada tanggal 10. Oke, jadi pada tanggal 10 ini kita membeli barang, maka persediaan barang dagangnya berdampak di debit dan juga utang dagangnya kita juga sebesar 25 juta rupiah ya teman-teman. Nolnya kebanyakan. Oke. Ini juga. Untuk keterangannya kita tulis pembelian barang dagang saja. Oke, itu lanjut ke soal berikutnya. Pada tanggal 12 Januari membeli barang dagang dengan pengiriman ditanggung oleh penjual ya teman-teman. Nah, berhubung kita pembeli, maka kita tidak membayar biaya angkutnya. Maka dari itu harganya tetap sama 15 juta ya teman-teman, kita tulis di akunnya, yaitu pada tanggal 12. Untuk jurnalnya itu penulisannya ini persediaan barang dagang dan juga kas sebesar 15 juta.
Sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada tanggal 14 Januari, perusahaan membeli barang lagi tetapi dengan syarat FOB shipping point. Nah, shipping point ini adalah pembeli yang membayar ya, maka dari itu kita yang membayar biaya angkut tersebut. Biaya angkutnya itu sebesar 800.000 ya teman-teman, maka dari itu untuk tanggal 14 ini kita tulis persediaan barang dagang dan juga kas sebesar 10 juta rupiah ya teman-teman. Lalu untuk FOB shipping point itu kita tulis biaya angkut. Mana biaya angkut? Oke, biaya angkut dan juga mengurangi kas sebesar 800. Nah, untuk akunnya ini kita tulis G saja. Sudah. Lalu kita lanjut ke soal berikutnya. Pada tanggal 16 menjual meja sebesar 40 juta rupiah. Oke. Bentar. Oh, berarti ini secara kredit ya teman-teman. Oke. Langsung saja. Kita tulis piutang dagang. Dan ini kita tulis penjualan. Lalu kita tulis HPP sebesar HPP dan juga persediaan barang dagang. Sebesar ini yang pertama sebesar 40 juta. Lalu untuk HPP-nya itu sebesar 10 juta ya teman-teman. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, kita tulis ininya dulu ya teman-teman. Untuk keterangannya kita tulis penjualan secara kredit. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada tanggal 18, retur penjualan. Alasannya meja diterima dalam kondisi cacat ya, maka dari itu jadi 5 jutanya ini kembali lagi ya teman-teman. Kita harus tulis saja. Nah, retur penjualan kas persediaan barang dagang dan juga PP di sini. Oke. Untuk retur penjualannya tadi sebesar 5 juta ya teman-teman. Dan juga persediaan barang dagangnya itu sama seperti atasnya ini, jadi kita tulis 10 juta. Sudah. Untuk keterangannya kita tulis retur penjualan. Sorry. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, pada tanggal 20 Januari ini menerima piutang ya. Tetapi terdapat potongannya sebesar 700.000 ini. Nah, maka dari itu kita di jurnalnya kita tulis kas
lalu potongan penjualan, mana potongan penjualan, oh ini potongan penjualan dan juga piutang dagang. Oke, untuk kasnya ini tadi berapa ya? 6. Kas yang diterima sebesar 34 juta dan piutangnya 35 juta. Oke. Lalu kasnya ini 700.000 rupiah. Nah, untuk kasnya ini kita langsung kurangi saja ya teman-teman. Ini dikurangi ini. Nah, untuk deskripsinya kita tulis pelunasan piutang saja. Oke, lalu kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini adalah apa ini? Pelunasan utang lagi ya teman-teman, oleh PT ABCD sebesar 25 juta rupiah. Sebentar, sebesar 25 juta. Terus saja ini utang dagang dan juga kas ya teman-teman. Teman-teman, ada sedikit kendala, jadi kita akan lanjutkan saja. Terakhir pada tanggal 30 ya teman-teman, jadi kita akan lanjut lagi. Oke, ini pada tanggal 30 juga. Oke, pada tanggal 30 ini pelunasan piutang ya teman-teman, tetapi tanpa diskon ya. Jadi kita langsung tulis saja ini pada tanggal 30 juga. Sebesar 10 juta. Oke. Oh ya, untuk keterangannya nih kita tulis saja pelunasan piutang. Dan yang ini kita tulis pelunasan piutang. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal terakhir pada tanggal 31 Januari. Jadi ini penjualan barang dengan FOB shipping point ya teman-teman. Shipping point, jadi shipping point adalah itu yang membayar. Jadi maka dari itu kita tulis saja ini pada tanggal 31 piutang dagang, lalu ini penjualan HPP, persediaan barang dagang. Nah, lalu yang terakhir ini adalah beban angkut ya teman-teman, soalnya kita yang membayar. Lalu kas. Oke. Jadi oke. Jadi ini sebesar 10 juta. Nah, berapa tadi? Oh, salah. Ini yang 25 juta. Nah, untuk beban angkutnya tadi itu sebesar 1.200.000 ya teman-teman. Maksudnya ini menambah itu. Oke, sebut saja 1 juta. Sebentar, berapa tadi? Oh, 1.300.000. Maaf teman-teman.
kebanyakan. Nah, untuk ininya kita tulis penjualan. Oke, kita drag saja ke bawah. Nah, jadi sekarang kita akan merapikan akunnya ya teman-teman. Dimana yang ini kita drag lagi sampai bawah, yang ini juga. Oke, kita kasih ininya dulu. Nah, kita tulis dari semua, kita penjumlahkan total dari akun debit dan juga kreditnya ya teman-teman, untuk melihat apakah balance atau tidak. Nah, dengan rumusnya yaitu sum, kita pilih sampai atas ini. Oke. Nah, hasilnya balance ya teman-teman untuk jurnal umumnya. Tapi kita atasnya nih kita tulis dulu ya. Salah. Oh sorry, maksudnya periode Januari. Oke, sudah. Nah, kita sudah selesai untuk jurnal umumnya ya teman-teman. Maka kita lanjut ke berikutnya, kita akan membuat, tentu saja, mengerjakan buku besarnya. Jadi untuk buku besar ini kita akan melakukan metode menggunakan pivot table ya teman-teman. Nah, jadi untuk pivot table ini kalian bisa klik insert, lalu klik pivot table, lalu klik lagi from table atau range. Nah, untuk table atau range-nya ini kita bisa pilih pada buku besar jurnalnya ini ya. Kita langsung klik enter saja. Nah, untuk buku besar ini yang kita butuhkan adalah kita harus mengchecklist tanggal, debit, kredit, keterangan, dan juga akun ya teman-teman. Nah, untuk akunnya ini kita bisa klik di filter ini aja. Nah, udah. Itu tanggal kita taruh di row ini. Oke. Nah, lalu kita rapikan menggunakan tabular ya. Show in tabular. Dan juga donut show subtotal. Oke. Sudah. Untuk buku besarnya ini kita klik yang angka saja. Nah, oke. Tapi untuk buku besarnya tidak sampai situ saja. Kita perlu menambahkan untuk summary of saldo debit dan juga saldo kredit. Nah, untuk rumusnya itu adalah kita klik field item ini, lalu calculated field. Habis itu kita klik, kita rename saja menjadi saldo debit. Nah, untuk rumusnya ini kita memakai rumus if ya. Jika, aduh gimana sih, jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit akan mengurangi kredit. Oke. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Nah, tapi kita perlu menambahkan juga yang kredit. Nah, tentu saja kita akan menambahkan lagi. Oke, untuk rumusnya ini sama ya, cuman hanya dibalik saja ya teman-teman. Untuk rumusnya ini adalah jika debit lebih kecil daripada kredit atau anggapannya kredit lebih besar, maka kredit akan mengurangi debit. Oke, sudah selesai ya teman-teman untuk buku besarnya. Kita hanya perlu menambahkan akun-akunnya saja, seperti ini akun kas, lalu akun piutang,
utang dan lain-lain ya teman-teman. Nah, untuk sebelumnya kita akan rapikan dulu ya untuk ini sebelum kita copy paste ya. Jadi untuk debit dan juga kredit ini kita sudah tidak memerlukannya lagi. Oke, kita perlu gini saja. Nah, lalu kita tinggal copy paste saja ya teman-teman. Ini kita perlu menggantinya ke piutang dagang. Begitu juga seterusnya ya teman-teman ya, sampai akhir ya teman-teman. Persediaan utang. Berhubung sudah terlalu dalam, kita tulis di sini lagi saja. Tadi terakhir apa ya? Terakhir utang dagang, oke. Modal, penjualan, meter penjualan, potongan penjualan, oke. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Kita perlu merapikan saja menjadi rupiah saja ya teman-teman untuk ininya. Mana ya? Ini oke. Yang ini juga ya teman-teman. Aduh salah. Nah, untuk buku besarnya ini kita sudah jadi ya teman-teman. Kita akan perlu lagi menambahkan neraca saldonya pada bagian sini. Untuk neraca saldonya itu kita bikin sama saja. Aduh nggak bisa ini. Nah, untuk neraca saldonya ini sama kayak buku besar, cuman kita sedikit ada penyesuaian saja, yang dimana tanggal dan keterangannya ini kita tidak perlu. Checklist dan juga pada filter sini kan akunnya kita filter. Nah, kita ganti ke row. Nah, oke ini untuk neraca saldonya ya, teman-teman. Oke. Nah, tapi ini kenapa kok saldonya nol ya? Oh iya. Oh iya. Jadi kita tambahin aja lah, teman-teman. Kita pilih cepatnya saja. Nah, hasilnya balance ya, teman-teman. Oke, jadi untuk buku besar dan juga neraca saldonya ini kita sudah selesai menyelesaikannya. Lalu kita lanjut ke laporan keuangan. Nah, jadi untuk cara bikin yang pertama itu kita perlu membuat laporan laba rugi ya teman-teman. Kita lihat di sini saja. Nah, jadi pada laporan laba rugi ini pendapatan tuh dikurangi beban ya teman-teman. Nah, jadi untuk pendapatannya itu kita tulis dulu pendapatan dan juga nanti dulu aja lah. Jadi untuk pendapatannya ada apa aja teman-teman? Nah, jadi untuk pendapatan ini ada penjualan mana? Ada penjualan, ada retro penjualan, dan juga potongan penjualan. Oke. Tapi untuk retro penjualan dan juga potongan penjualan ini mengurangi penjualan ini ya teman-teman. Jadi untuk penjualannya ini adalah 65 juta. Nah, dikurangi retur penjualannya ini 5 juta. Dikurangi lagi yang ini. Nah, jadi untuk jadi untuk total semuanya ini adalah 50
9 ya teman-teman. Nah, jadi kita rapiin dulu aja menjadi rupiah supaya kita tidak terlihat pusing. Nah, untuk pendapatannya ini ada segini ya teman-teman. Nah, lalu kita akan menambahkan lagi bebannya. Nah, jadi untuk bebannya itu ada HPP ini, ada beban angkut, dan juga biaya angkut. Untuk HPP-nya kita tulis sendiri ini juga apa ini? Nah, oke. Ini kita total saja lah teman-teman. Hasilnya 12.100 ya teman-teman. Nah, jadi untuk total akhirnya atau kita bisa sebut laba netonya. Laba netonya itu adalah pendapatan ini dikurangi beban ya teman-teman. Jadi untuk ini dikurangi sama ini. Nah, hasilnya adalah 47. Kita kasih tanda saja supaya tidak membingungkan. Nah, kita kasih ini saja. Oke. Habis laporan laba rugi, kita akan membuat laporan laba ditahan. Nah, jadi untuk laporan laba ditahan ini adalah saldo awal dikurangi oleh laba netonya ini ya teman-teman. Nah, berhubung saldo awalnya kita 0, maka langsung saja kita memasukkan laba netonya ini. Tapi ya kita perlu untuk menulisnya lagi ya teman-teman. Jadi untuk saldo awalnya ini perlu kita tulis ya meskipun 0. Nah, untuk laba netonya ini adalah ini. Nah, dari dua ini harusnya dikurangi oleh dividen dan juga prive. Tapi dari tadi kita tidak mempunyai akun dividen atau prive ya teman-teman. Nah, jadi maka dari itu kita tidak perlu menguranginya apa-apa lagi. Jadi sudah fix ini ya teman-teman. Jadi 47 ini ya. Jadi untuk saldo labanya ini, saldo labanya adalah ini ya teman-teman. Nah, kita kasih ini dulu. Oke, jadi yang terakhir adalah kita akan membuat laporan posisi keuangan. Kita tulis dulu. Nah, untuk laporan posisi keuangannya ini ada aset, ekuitas, dan juga liabilitas ya teman-teman. Nah, jadi untuk asetnya itu kita tulis dulu. Untuk asetnya itu kita ada ini kas, piutang, persediaan. Nah, untuk akun aset ada ini aja teman-teman yang berada di aset. Nah, jadi untuk kasnya segini, piutang dagangnya segini. Nah, tapi berhubung persediaannya dari kredit, jadi kita mengurangi ya teman-teman. Nah, jadi kita sebenarnya salah, ini dikurangi. Oke, untuk total asetnya itu kita langsung tambahin saja. Nah, untuk total asetnya 147.200.000 rupiah ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut saja ke ekuitas. Ekuitas ini adalah modal ditambah sama saldo laba ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk modal untuk modalnya ini kita tambah sama saldo laba. Nah, jadi untuk modalnya ini ada berapa ya? Ini ada 100 juta ya teman-teman. Nah, kita tambah sama yang saldo laba ini. Nah, jadi untuk total ekuitasnya itu, nah ini untuk total ekuitasnya ya teman-teman. Nah,
Habis ekuitas kita akan aset, ekuitas, liabilitas ya teman-teman. Nah, jadi untuk liabilitas, nah jadi untuk liabilitasnya ini eh, akun-akun yang mengurangi kas ya teman-teman, sepertinya utang, utang dagang itu. Nah, berhubung ini utang dagangnya nol, jadi untuk liabilitasnya ini nol ya teman-teman. Nah, jadi untuk liabilitas ini isinya utang dagang, isinya ya nol. Nah, untuk liabilitasnya ini nol ya teman-teman. Jadi untuk total, nah jadi untuk total aset, salah, total, nah jadi untuk equity dan juga liabilitasnya nih kita tambah teman-teman. Jadi 147 ini kita tambah, aduh salah, kita tambah, oh liabilitasnya 0. Nah jadi tetap ini. Nah oke, untuk laporan posisi keuangannya ini kita sudah selesai ya teman-teman. Nah, untuk menentukannya apakah laporan posisi keuangan kita ini sudah benar atau tidak, kita bisa melihat dari ini, aset itu harus sama dengan total ekuitas dan juga liabilitasnya nih. Nah, bisa dilihat untuk total asetnya ini dan juga total ekuitas liabilitasnya ini balance ya teman-teman, alias 147.200.000 rupiah balance. Oke, jadi sekian untuk video saya hari ini. Terima kasih.